Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran dispersi. Materi yang akan saya bahas yang pertama adalah jangkauan, kuartil, desil, dan persentil. Jangkauan atau rank adalah selisih data terbesar atau yang kita simbolkan dengan Xmax dengan data terkecil atau Xmin. R sama dengan X maksim dikurang X min. Contoh, tentukan jangkauan data dari 7, 12, 9, 11, 15, 27, 14, 17, 19, 24, dan 16. Nah, kita lihat dulu data yang terbesar adalah 27 dan data yang terkecil adalah 7. Maka nilai rank adalah 27 dikurang 7 sama dengan 20. Yang kedua adalah kuartil. Jika median membagi data terurut menjadi dua bagian, maka kuartil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Misalnya kita simbolkan Q1 adalah kuartil bawah, Q2 adalah kuartil tengah, Q3 adalah kuartil atas. Kuartil data tunggal. Letak kuartil atau QI itu rumusnya I dikali N tambah 1/4 dengan I 1, 2, dan 3. Di sini ada contoh data. Nah, jika ada data contoh seperti ini ada 3, 3, 8, 4, 5, 8, 9, 7, 7, 6, 1, 7. Nah, penyelesaiannya kita urutkan dari data yang terkecil. Data yang terkecil adalah 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Nah, data ini kita bagi menjadi 4 bagian, maka di situ ada saya buat Q1, Q2, dan Q3. Nah, letak Q1 dan Q2 dan Q3 itu adalah di antara bilangan-bilangan tersebut. Dari yang kita lihat tadi bahwasanya meletak Q1 itu berada di antara 3 dan 4, maka kuartil bawah atau Q1 sama dengan 3 tambah 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Selanjutnya, kuartil tengah atau Q2, dari data sebelumnya kita lihat dia di antara 6 dan 7, berarti untuk melihatnya berarti 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Dan kuartil atas atau Q3, karena terletak di antara bilangan ke-7 dan 8, maka kita buat 7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Kuartil data kelompok rumusnya dapat kita lihat Q1 sama dengan TB tambah P dikali 1/4 N dikurang FK per F. Kita ketahui bahwasannya QI adalah kuartil ke I, bisa jadi I kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kemudian TB adalah tepi bawah kelas interval. Berarti jika yang ditanya adalah Q1, berarti tepi kelas interval Q1. P adalah panjang kelas interval, itu dapat kita lihat setiap intervalnya berapa panjang atau jaraknya. Yang selanjutnya adalah N. N itu adalah banyak data atau jumlah seluruh frekuensi data yang kita akan analisis. Selanjutnya FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas QI atau sesuai yang ditanyakan. Jika yang ditanya Q1 berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Sedangkan F adalah frekuensi pada kelas. Jadi beda frekuensi kumulatif dengan frekuensi kelas itu adalah kalau frekuensi kumulatif itu nanti ada penjumlahan, sedangkan frekuensi adalah sesuai yang ada di soal. Contoh kuartil data kelompok. Hitunglah kuartil bawah pada data berikut. Nah, diketahui intervalnya adalah 21 sampai 25 dengan frekuensi 3, 26 sampai 30 frekuensinya 9, 31 sampai 35 frekuensinya 4, 36 sampai 40 frekuensinya 10, 41 sampai 45 frekuensinya 3, 46 sampai 50 frekuensinya 11. Nah, cara mencari frekuensi adalah karena frekuensi yang pertama adalah 3, maka di frekuensi kumulatifnya 3. Kemudian di bawahnya 3
Karena pada interval kedua itu frekuensinya 9, berarti 3 tambah 9, 12. Kemudian 12 ditambah 4, maka frekuensi kumulatif interval ketiga 16. Selanjutnya, jadi kita tambahkan 16 tambah 10, 26. 26 tambah 3, 29. 29 tambah 11, 40. Kita ketahui bahwasannya banyak frekuensi atau banyak datanya atau N itu sama dengan 40. Tadi kita ketahui bahwasannya letak kuartil itu QI sama dengan 1 ditambah N tambah 1 per 4. Nah, di sini kenapa di situ saya buat pada interval 26, 30 ada nilai Q1. Letak intervalnya tadi kan 1, karena Q1 berarti 1 dikali 1 kali 41 dibagi 4, maka hasilnya 10,25. Nah, letak frekuensi 10,25 itu di mana kita lihat di frekuensi kumulatif. Di situ frekuensi kumulatif yang 12, berarti nilai ke-4 sampai 12 ada di interval ke 26, 30. Maka interval frekuensi kumulatif 10,25 itu berada di Q1 atau di interval 26 sampai 30. Nah, selanjutnya yang untuk Q2 kita ketahui rumusnya berarti I dikali N tambah 1, N-nya 40 tambah 1, 41 dikali 2 berarti 82 dibagi 4 berarti 20,5. Nah, kita lihat di mana letak frekuensi kumulatif atau frekuensi ke 20,5. Itu berada di interval 36,40 karena dari frekuensi dari nilai dari 17 sampai 26 ada di situ. Jadi di situ maka Q2-nya berada di 36,40. Yang ketiga sama seperti tadi berarti 3 dikali 41 dibagi 4 berarti 30,75. Nah, frekuensi kumulatif 30,75 itu berada di interval 46,50, maka disitulah saya letak nilai Q1, Q2, dan Q3. Maka penyelesaiannya seperti yang kita lihat, letak Q1 sama dengan 1 dikali N tambah 1 per 4. Berarti 1 kali 41, 41 dibagi 4, 10,25. Tadi kita ketahui bahwasannya interval itu ada 26. Nah, maka TB-nya adalah 26 dikurang 0,5, berarti 25,5. Nah, nilai ini dapat kita lihat di tabel sebelumnya. Karena tadi nilai intervalnya itu 5. Kenapa? Dari 26 sampai 30, berarti kan itu ada 5. Sedangkan frekuensinya adalah 9. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1 adalah 3 karena frekuensi kumulatif kelas Q1 itu 12, maka yang kita ambil sebelumnya 3. Nah, kita masukkan itu sama dengan TB tambah P dikali 1/4. Kenapa 1/4? Karena yang ditanya Q1, seandainya yang ditanya adalah Q2 berarti 2/4. Seandainya yang ditanya adalah Q3 berarti rumusnya 3/4 N kurang FK. Jadi bedanya hanya di letak I-nya itu aja. Nah, karena kita bahas di sini adalah Q1, berarti kita masukkan angka yang telah kita peroleh. 25,5 ditambah 5 dikali 1/4 dikali 10. 1/4 kali 10 itu adalah 10. 10 kurang 3, 7. 7 kali 5 adalah 35 dibagi 9. Berarti ketika kita jumlahkan hasilnya 29,39. Nah, 35 bagi 9 itu adalah 3,888. Jadi kita ambil 3,89. Maka di 3,89 ditambah 25,5 adalah 29,39. Selanjutnya adalah desil. Desil adalah suatu ukuran yang membagi sekelompok data menjadi 10 bagian yang sama panjang setelah data diurutkan. Jadi ada 9 macam desil, yaitu desil ke-1, D1, desil ke-2, D2, dan seterusnya sampai desil ke-9 atau D9.
Nah, rumusnya kalau tadi kuartil itu per 4, maka untuk desil per 10 letak. Hampir sama seperti tadi, I dikali N tambah 1 per 10. Di sini I-nya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Contoh desil data tunggal. Di sini tentukan desil ketiga dan desil kelima dari data 7, 4, 6, 4, 7, 5, 6, 8, 7, 7, 8, 6. Maka penyelesaiannya kita urutkan dari data terkecil sampai data yang terbesar. Berarti 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7-nya ada 5 kali. Kemudian 8. Nah, letak DI. Kita lihat karena yang ditanya adalah D3, berarti 3 dikali 14. 14 itu banyak data yang ada di contoh. Berarti 14 tambah 1, 15 dibagi 10. Berarti 15 kali 3, 45. 45 bagi 10, 4,5. Dengan interpolasi diperoleh bahwa D3 sama dengan X4 tambah 0,5. Kenapa? Karena letak D3 itu 4,5, berarti X keempat 0,5 antara X nilai kelima dan nilai keempat. Nah, kalau kita lihat yang diurutkan, data kelima adalah 6, data keempat adalah 4, berarti 5 ditambah 0,5 dibuka kurung 6 kurang 5, 1 berarti 5,5. Jadi nilai 0,5 ini tergantung dari letak dari yang kita soal. Misalnya di atas itu hasilnya 4,75, maka nilai D3 itu bisa jadi X4 tambah 0,5 X5 0,75 maksud saya ya. Kenapa? Karena dia sesuai dari letak D3. Nah, untuk letak D5 sama dia rumusnya 5 dikali 14 tambah 1 per 10 berarti 7,5. Berarti dia bilangan ke-7 0,5 antara bilangan ke-7 dan ke-8. Berarti 6 tambah 0,5, 7 kurang 6 berarti 1 kali 0,5 0,5 berarti desil kelima adalah 6,5. Jika ada yang kurang paham tentang yang ini, nanti boleh didiskusikan bersama. Desil data kelompok rumusnya DI sama dengan TB tambah P buka kurung I per 10 N kurang FK per F. I-nya itu 1 sampai 9. Jadi jika ditanya DI D1 berarti 1, jika yang ditanya D2 berarti desil kedua. Nah, intervalnya TB adalah tepi bawah interval kelas DI. P adalah panjang kelas interval. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. N adalah banyak data, sedangkan F adalah frekuensi pada kelas desil. Contoh desil data kelompok, hitunglah nilai D8 dari data berdistribusi kelompok berikut. Nah, biasanya yang diketahui adalah nilai interval dan F. Sedangkan F frekuensi kumulatif atau FK yang seperti saya jelaskan sebelumnya, kita awali dengan 3. 3 tambah 9, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 10, 26. 26 tambah 3, 29. 29 tambah 11, 40. Karena yang ditanya adalah desil ke-8, maka rumusnya I dikali N tambah 1 per 10. N-nya adalah 40, tambah 1, 41. 41 kali 8, karena yang ditanya adalah desil ke-8. Berarti 8 kali 41 dibagi 10 sama dengan 32,8. Nah, kenapa yang saya tandai itu ada di interval 46,50? Karena nilai frekuensi 32,8 berada di interval 46 sampai 50. Nah, kita lanjutkan dari yang tadi, bahwasannya letak D8 itu berada di 32,8 atau pada interval 46 sampai 50. Maka kita peroleh nilai tepi bawahnya 46 dikurang 0,5 jadi 45,5. Frekuensinya 11.
intervalnya 5, FK-nya 29. Nah, nilai ini bisa kalian lihat di tabel sebelumnya. Maka diperoleh nilai D8, kita masukkan rumusnya, D8 sama dengan nilai tepi bawah ditambah interval 8/10 dikali N kurang FK per F, berarti 45,5 ditambah 5, 32 dikurang 29 dibagi 11 itu, kemudian dikali 5 adalah 1,4, sehingga diperoleh nilainya adalah 46,9. Selanjutnya atau yang terakhir adalah persentil, adalah ukuran yang membagi sekelompok data terurut menjadi 100 bagian sama panjang. Ada 99 macam persentil yang masing-masing adalah P1, P2, P3 sampai P99. Nah, rumusnya letak persentil I itu sama dengan I dikali N tambah 1 per 100 ya, bukan 10, maaf itu salah ketik, harusnya per 100 dengan I 1 sampai 99. Contoh untuk persentil data tunggal, tentukan persentil 20 dan 75 dari data 6, 3, 6, 4, 7, 5, 6, 5, 9, 8, 10, 7, 10, 6. Maka penyelesaiannya kita urutkan datanya 3, 4, 5-nya 2 kali, 6-nya 4 kali, 7, 2 kali, 8, 9, dan 10-nya ada 2 kali. Nah, letak persentil ke I itu berarti N tambah 1 per 100. Karena yang ditanya adalah P20 atau persentil 20, berarti 20 dikali 14 tambah 1 per 100. Berarti 14 tambah 1, 15, 15 kali 20, 300, 300 per 100 sama dengan 3. Nah, karena dia udah letaknya di data ketiga, kita lihat data yang diurutkan tadi. Data yang ketiga berarti data pertama 3, data yang kedua 4, data yang ketiga 5. Maka P20 adalah 5. Selanjutnya untuk letak D75, berarti 75 dikali 14 ditambah 1, berarti 14 kali 15, 14 tambah 1, 15, 15 kali 75 itu adalah 1125 dibagi 100, berarti 11,25, berarti letak D75 adalah di bilangan ke 11,25. Nah, kita lihat P75 itu berarti X11 ditambah 0,25, berarti tadi kan 11,25, nah 0,25-nya itu dari atas, berarti karena dia di antara bilangan ke-12 dan ke-11, itu berarti 0,25 X12 kurang X11, X12-nya adalah 9, X11-nya adalah 8, berarti 1 dikali 0,25 adalah 0,25, sehingga P75 atau persentil 7,5 adalah 8,25. Persentil data kelompok rumusnya PI sama dengan TB tambah P buka kurung 1I per 100 dikali N kurang FK per F, di mana I 1 sampai 99. Berarti PI adalah persentil ke I sesuai dengan pertanyaan. Sedangkan TB adalah tepi bawah interval kelas persentil. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Sedangkan F adalah frekuensi pada kelas persentil. N adalah banyak data. P adalah panjang kelas interval persentil. Contoh, hitunglah nilai P35 dari data berdistribusi kelompok berikut. Nah, kita lihat intervalnya, frekuensi kumulatifnya sudah sama seperti sebelumnya. Nah, berarti kita tinggal kalikan atau meletakkan atau mencari letak persentil 35. Berarti rumusnya 35 dikali N tambah 1, N-nya 40, 40 kali 40 tambah 1 dikali 35 itu berarti 1435 dibagi 100 karena persentil dia per 100, berarti dia itu adalah 14,35. Nah, dari data yang kita lihat bahwa data yang ke 14,35 itu berada di interval 31,35. Kenapa? Karena bilangan tersebut berada di interval tersebut. Nah, penyelesaiannya
Tadi kita ketahui bahwasanya letak persentil 35, 35 dikali 40 tambah 100 tambah 1 per 100 berarti 14,5. TB-nya atau kelas bawah tadi kan dia berada di interval 31 sampai 35, berarti TB-nya 31 dikurang 0,5, 30,5. Kemudian panjang interval, karena dari 31 sampai 35 itu adalah 5. Frekuensinya 4, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 35 adalah 12. Berarti kita masukkan angkanya 30,5 ditambah 5 dikali 35 dikali dibagi 100 kali 40 dikurang 12, itu berarti 35 dikali 40 bagi 100 adalah 14. 14 kurang 12 itu 2, 2 dibagi 4, 2 dibagi 4 0,5, 0,5 dikali 5 adalah 2,5, berarti 30,5 sama dengan 33. Nah, sampai di sini penjelasan untuk materi hari ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.